Nah, kakak-kakak, acara ini juga nggak bakal langsung sukses loh kalau nggak ada yang dukung. Benar banget nih Kak Evi. Jadi kegiatan donor darah ini nggak akan berjalan mulus tanpa bantuan dari bidang pengabdian masyarakat dan lingkungan hidup. Mari kita bincang-bincang dengan andalan Kuarcap Kota Bogor bidang Abdimas, Kata tim Marlina. Salam Pramuka. Salam. Oh, alhamdulillah ini kita ada di tempat donor darah di Kecamatan Bogor Utara. Alhamdulillah di sini juga udah ada Kak Teti, ada Kak Aldi, lalu ada Kak Dodi yang udah pagi-pagi banget, udah standby di sini dan udah mempersiapkan semuanya. Mangga Kak Teti, cerita nih ada acaranya apa aja di sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita di sini ada Kak Teti, ada Kak Dodi, ada Kak Adi. Alhamdulillah hari ini adalah kegiatan donor darah yang diadakan oleh Kuarcap Pramuka Kota Bogor, khususnya bidang pengabdian masyarakat. Untuk kali ini Kak, kita itu kerjasama dengan PDDI di Kecamatan Bogor Utara. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Undangan pun dari Brimob, dari BPBD, dari Satpol PP, alhamdulillah semuanya bisa hadir, dan juga dari kuaran-kuaran yang ada di Kota Bogor, kuaran Bogor Barat, Bogor Tengah dan lain-lain. Ya semuanya antusias. Mudah-mudahan tercapai untuk berapa kantong sih gitu ya. Biasanya kan selalu ada sampai jam 12 ini minimal ada 100 lebih Kak yang untuk kantong darahnya itu. Wah, keren. Oke, so nggak apa-apa, lewat aja dulu, nanti bisa di-cut. Ya, maju aja dulu. Ada kaca. Iya, oke. Ya, Baik, untuk acara ini sendiri didukung oleh siapa aja nih Kak? baik, untuk acara donor darah kali ini kita kerjasama dengan Persatuan Donor Darah Indonesia Kota Bogor, dan juga ada dari PKK Kecamatan Bogor Utara, ya, masyarakat yang ada di Bogor Utara juga, karena memang kita kali ini Kuarcap Kota Bogor pinginnya bersinergi dengan kecamatan-kecamatan sekota Bogor. Wah, keren. Mudah-mudahan makin eksis, makin banyak manfaatnya untuk Kota Bogor. Makasih banyak ya. Untuk semuanya. Makasih banyak Kak Teti, Kak Adi, Kak Dodi. Oke, makasih. Baik, selamat siang Kak Diki. Selamat siang. Wah, luar biasa sekali ya acara donor darah kali ini. Cerita dulu dong, cerita sedikit tentang ide dari acara donor darah ini. Karena ini kan lagi pandemi juga Kak Diki. Wah, silakan. Ya, jadi awalnya adalah kami melihat antara organisasi-organisasi ataupun kelompok-kelompok donor darah yang di Kota Bogor ini sering melaksanakan donor darah, tapi belum rutin. Ada yang 3 bulanan, 6 bulanan, bahkan setahun sekali. Alias berarti kan itu insidentil, dan secara frekuensi tadi itu nggak mensupport kebutuhan dari PMI Kota Bogor untuk penyediaan darah. Dan kemudian masuk lagi ke masa pandemi, ketersediaan darah itu turun sampai dengan 70%. Karena masyarakat takut berkumpul dan kemudian belum tahu bagaimana bisa mendonorkan darah. Nah, kemudian begitu mulai berjalan dan masa PSBB-nya selesai, masuk ke pra-AKB, kami melihat bahwa ada peluang nih untuk melaksanakan kegiatan seperti ini dan membuat protokolnya yang ketat gitu untuk kesehatannya supaya bisa terlaksana dan support ke UDD PMI-nya atau PMI-nya untuk ketersediaan darah itu lebih baik. Oleh karena itu kami kemudian merintis mulai di Bogor Selatan pada bulan Juli lalu, bulan ini di Bogor Utara, dan nanti akan berlanjut terus sampai dengan kembali ke Bogor Selatan di bulan Januari 2021. Inti dari kegiatan ini selain memang membantu PMI Kota Bogor untuk ketersediaan darah, juga memasyarakatkan donor darah. Jadi masyarakat itu banyak yang belum tahu donor darah manfaatnya apa. Kemudian kadang juga ada yang bertanya, saya pendonor tapi kok saya harus bayar misalnya dan lain-lain segala macam, yang kami rasa perlu sosialisasi lebih ke masyarakat. Kemudian kita juga butuh payung nih istilahnya, payung dari pemerintahan setempat, yaitu kecamatan-kecamatan dan kelurahan untuk mensupport kegiatan ini. Dalam artian pendonor-pendonor itu kan ada di wilayah. Kalau mereka itu diketahui oleh kecamatan dan kelurahan, tentu ini akan menjadi potensial di wilayah itu bila memerlukan darah, mencari donor pengganti misalnya, sehingga tidak perlu jauh-jauh lari ke wilayah lain atau lari langsung ke PMI Kota Bogor, karena di sana belum tentu
ketersediaan darahnya juga ada. Maka kita harus cari dulu di wilayah setempat supaya dapat donor penggantinya, barulah dibawa ke DDPNI, dan ini dapat dibantu secara langsung di wilayah yang bersangkutan sebelum melintas ke wilayah yang lainnya. Nah, mudah-mudahan dengan tujuan ini dan manfaat yang didapatkan kepada masyarakat, khususnya kami bisa membantu masyarakat lebih mengenal apa itu donor darah, kemudian bagaimana mencari donor pengganti. Pemerintah setempat yaitu kecamatan dan kelurahan bisa support maksimal ke wilayahnya setempat. Kemudian secara reguler nantinya setelah bulan Januari itu kami berharap elemen-elemen organisasi yang ada di kecamatan tersebut, contoh sekarang kami kerjasama dengan Karang Taruna, kader PKK, dengan Gerakan Pramuka, Kuartirating, dan Kopi Cabang, nantinya per 3 bulan setelah hari pelaksanaan di lokasi itu bisa dilanjutkan dengan nanti kami bantu koordinasi ke UDPNI supaya berjalan per 3 bulan terus begitu, sehingga nanti kendala-kendala terkumpulnya darah itu bisa diselesaikan dengan cara seperti itu. Kami nanti juga melakukan program yang lain lagi ke depannya. Begitu. Wah, kalau saya melihat dari temanya itu kan nggak donor nggak keren. Betul. Berarti segmennya ke anak muda nih ya. Harus, iya dong, harus ya. Oke, kasih pesan dong Kak Diki, karena anak muda sekarang biasanya ngeliat jarum aja takut. Nah, ini harus dapat banget nih pesan dari Kak Diki Betul. untuk akhirnya membantu para milenial yang sekarang ini tuh mau datang untuk donor darah. Silakan Kak Diki. Jadi hashtagnya adalah nggak keren kalau belum donor darah, itu karena kami pengen menjaring pendonor-pendonor pemula, pendonor muda. Kenapa demikian? Karena usia pendonor itu kan bisa terjadi kendala nantinya. Entah karena mungkin sakit yang tidak bisa reguler lagi donor darah, entah mungkin karena usia, entah mungkin karena domisili. Nah, kendala-kendala itu dipikirkan dengan cara kita menjaring pendonor muda. Misalnya dari usia-usia SMA kelas 3 yang sudah memenuhi syarat usia 17 tahun, berat badan minimal 50 kg, itu sudah bisa mendonor darah. Dari sekolahan-sekolahan SMA misalnya atau perguruan tinggi dan adik-adik yang di Kuartirating punya dewan kerja, itu tentu bisa dijaring untuk dimaksimalkan dan disadarkan bahwa kita nggak punya uang, tapi kita punya darah. Bagaimana kita memaksimalkan darah kita yang tentu saja sehat, yang sudah dicek nantinya, supaya kita bisa bantu orang lain dan insya Allah balasannya dari Allah. Nah, itu yang kita harapkan, bahwa munculnya pendonor-pendonor pemula dan yang muda-muda untuk bisa regenerasi donornya nanti bila yang sudah usianya tidak memenuhi syarat donor atau karena kendala kesehatan tidak memenuhi syarat donor, bisa segera tergantikan dari sejak usia dini. Itu yang kami harapkan. Wah, oke, terima kasih banyak. Semoga acaranya lancar dan sukses Insya Allah. terus Kak Diki. Insya Allah. Thank you. Sami-sami.